Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan analisis kelayakan MISOA. MISOA itu eh, usaha menyediakan MISOA isi 3 yang praktis, murah, lezat, dan mengenyangkan bagi mahasiswa harian. Berada di Universitas Lampung, Badar Lampung. Untuk anggota kelompoknya, ada saya sendiri, Arifatul Ulia, sebagai ketua kelompok, dan anggota saya Aurora Gadis Abi Berliana sebagai pemasaran, kemudian ada Cynthia Mutiarani sebagai keuangan. Konteksnya itu 55,3% pelajar sering mengonsumsi makanan cepat saji karena praktis dan mengenyangkan. Selanjutnya ada pernyataan masalah. Masalah itu sendiri banyak konsumen yang membutuhkan camilan murah, praktis, enak, dan tetap mengenyangkan saat beraktivitas sehari-hari. Dampaknya, konsumen sering memilih makanan kurang sehat atau tidak mengenyangkan, sementara penjual kesulitan menarik minat pembeli dengan camilan yang monoton. Selanjutnya ada pernyataan masalah atau industri. Masalah yang ingin dipecahkan yaitu banyak konsumen yang butuh makanan atau camilan yang harganya murah tapi tetap kenyang, terutama saat banyak kegiatan. Tapi camilan yang dijual biasanya hanya sekadar ngemil dan kurang bervariasi. Karena itu banyak orang lebih suka makanan yang praktis, enak, dan tetap mengenyangkan. Untuk areanya itu makanan, industrinya pertanian dan pengolahan pangan, bidangnya food tech. Untuk analisis masalah, yang pertama itu stakeholder yang terpengaruh. Pelajar, mahasiswa, dan masyarakat sekitar yang sering membutuhkan makanan atau camilan yang praktis, murah, dan mengenyangkan saat menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu, penjual makanan kecil juga terdampak karena harus menyediakan produk yang menarik, berbeda, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, ada dampak bagi stakeholder. Pelajar dan mahasiswa jadi sering menunda makanan atau memilih makanan yang mengenyangkan karena keterbatasan pilihan makanan yang murah dan praktis. Selain itu, konsumen juga mudah bosan dengan camilan yang kurang bervariasi, sementara penjual makanan kecil kesulitan menarik minat pembeli jika produknya kurang menarik. Kemudian ada penyebab masalah, kurangnya variasi camilan yang murah tetapi tetap mengenyangkan, banyak makanan praktis yang kurang menarik dan kurang bernilai gizi, serta tingginya aktivitas konsumen yang membuat mereka lebih memilih makanan cepat dan praktis untuk dikonsumsi. Kemudian ada hubungan anggota atau kelompok. Kami ingin mengatasi masalah ini karena kami sendiri sebagai mahasiswa juga sering membutuhkan makanan yang praktis, murah, tetapi tetap mengenyangkan saat sedang sibuk beraktivitas. Dari pengalaman tersebut, kami jadi termotivasi untuk membuat camilan yang enak, menarik, dan bisa dinikmati banyak orang tanpa harus mengeluarkan banyak biaya yang mahal. Selanjutnya akan dipaparkan oleh anggota saya yaitu Cynthia Mutiarani. Selanjutnya ada segmen sasaran dan konsumen. Sasaran utamanya itu pelajar dan mahasiswa di usia 15 sampai 25 tahun yang mencari cemilan murah, praktis, dan mengenyangkan. Dan sasaran sekundernya ada B2C untuk masyarakat umum seperti pekerja, mahasiswa, pelajaran, dan warga sekitar. Lalu di sini ada kelompok utama, pelajar dan mahasiswa usia 15 sampai 25 tahun yang mencari cemilan murah, praktis, dan mengenyangkan. Dan ada kelompok sekundernya, B2C untuk masyarakat umum, pekerja, mahasiswa, pelajar, dan warga sekitar. Personalnya seperti Azhara yang umurnya 20 tahun, lokasi di suburban, peran dalam organisasi, jika ada itu mahasiswa. Nah, di sini ada profil pelanggan, yaitu kayak pendidikannya itu lulusan sekolah menengah atas, jenis kelaminnya perempuan, pekerjaannya pelajar atau mahasiswa, minat dan hobinya seni memasak dan kuliner, sumber informasi utamanya itu media sosial. Referensi belanjanya itu sebagai besar online, kenyamanan dengan teknologinya itu tinggi, media sosial dan favoritnya itu Instagram, tempat berkumpul secara offline favorit kantin dan kafe sekitar kampus. Nah, di sini ada jobs to be done dan alternatif. JCBD
atau JTBD fungsional, sebagai mahasiswa membutuhkan cemilan yang murah, praktis, dan mengenyangkan untuk dikonsumsi saat kuliah, mengerjakan tugas, atau beraktivitas di kampus. Selain itu, ingin makanan yang mudah didapat dan bisa dimakan kapan saja saat waktu istirahat. JTBD emosionalnya sebagai mahasiswa ingin merasa tenang dan tidak khawatir saat lapar di tengah aktivitas, tetap nyaman dan puas setelah makan cemilan, serta tidak merasa bosan dengan pilihan makanan yang itu saja. JTBD sosialnya sebagai mahasiswa ingin tetap bisa ikut berkumpul dan jajan bersama teman tanpa merasa ketinggalan, serta dianggap gaul dan relevan karena bisa menikmati cemilan yang enak dan kekinian bersama teman-teman di kampus. Alternatifnya saat ini sebagai mahasiswa biasanya mengatasi rasa lapar dengan membeli jajanan di kantin, warung sekitar kampus, atau membeli makanan cepat saji. Ada juga yang membawa bekal di rumah atau membeli cemilan ringan di minimarket terdekat. Kekurangan dari alternatif saat ini sebagai mahasiswa, solusi yang ada sering kurang memuaskan karena pilihan cemilan terbatas, kurang bervariasi, dan kadang tidak cukup mengenyangkan. Selain itu, harga beberapa cemilan cepat saji juga terasa mahal untuk dikonsumsi sehari-hari, sehingga kurang cocok untuk kebutuhan saat beraktivitas pada di kampus. Validasi masalah, daftar konsumen potensial atau wawancara pengguna, seperti namanya Azahra, lokasi mahasiswa, namanya Sinta sebagai mahasiswa, namanya Azhar sebagai mahasiswa. Validasi masalahnya pada total konsumen potensial atau pengguna yang diwawancarai. Wawancara luringnya ada 3 orang, wawancara daringnya ada 3 orang. Persen yang setuju bahwa masalah saat ini cukup penting bagi mereka untuk mencari solusi ada 5%. Persen yang tidak puas dengan alternatif saat ini ada 4%. Solusi kami, miso hemat isi 3 dengan isi sayuran, seperti kentang dan wortel, serta sosis yang praktis, murah, dan mengenyangkan untuk pelajar dan mahasiswa. Teknologi inti atau metodologinya produksi memakai sistem pre-order dan ready stock. Promosi dilakukan melalui media sosial dan layanan pesan antar makanan secara cepat saji dan fleksibel. Desain solusi. Solusi kami, misoa hemat isi 3 dengan isi sayuran, kentang, wortel, dan sosis yang praktis, murah, mengenyangkan untuk pelajar dan mahasiswa. Fitur utamanya, produksi memiliki harga terjangkau, isi 3 pieces, menggunakan isian kentang, wortel, dan sosis. Praktis dikonsumsi, dikemas, higienis, serta dapat dibeli secara online maupun offline untuk mahasiswa aktif. Keunikannya, miso ini isi 3 tidak hanya menjadi cemilan, tetapi juga lebih mengenyangkan karena menggunakan isian kentang, wortel, sosis. Dengan harga terjangkau bagi pelajar dan mahasiswa untuk kebutuhan harian. Format solusinya seperti produk fisik, makanan siap saji berbasis digital. Teknologi atau metodologi utamanya itu produksi memakai sistem pre-order dan ready stock. Promosi dilakukan melalui media sosial dan layanan pesan antar makanan secara cepat dan fleksibel. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Aurora Gadis Abi Berliana. Baik, ada manfaat solusi. Manfaatnya yang pertama adalah fungsional. Itu memberikan rasa kenyang dengan harga terjangkau. Kemudian ada manfaat emosional. Pengguna merasa lebih puas karena mendapatkan cemilan yang menyenangkan dengan harga yang hemat. Kemudian yang ketiga ada manfaat sosial. Produk ini membantu pengguna lebih mudah berkumpul dan berbagi makanan dengan teman. Yang keempat ada manfaat masyarakat. Usaha ini membantu meningkatkan peluang usaha kuliner dengan skala kecil. Selanjutnya ada pesaing. Pesaing yang langsung itu miso cuan, misoa mamah muda, miso kue basreng, dan cemilan frozen UKM lokal. Kemudian yang tidak langsung itu ada seblak instan, bakso bakar, cireng isi, sosis bakar, dan lain-lainnya. Kemudian langsung yang pertama itu ada pesaing di Indonesia, seperti miso cuan misoa. Kemudian yang tidak langsung itu seblak instan. Kemudian yang ketiga, pesaing secara global itu ada instant snack cup food. Lalu keempat ada instant noodle cup, fast food snack, dan lainnya. Lalu analisis makro.
Yang pertama adalah tren yang menguntungkan, itu ada ekonomi dan sosial. Lalu yang tidak menguntungkan itu juga ada ekonomi dan ekonomi, tidak ada sosialnya. Sumber data yang kami ambil adalah pendanaan berasal dari iuran atau modal mandiri anggota kelompok tanpa bantuan investor maupun pinjaman. Kemudian yang selanjutnya ada proyeksi keuangan sederhana. Mata uangnya Indonesia rupiah, modal bisnis yang dipilih adalah marketplace. Pendapatan di tahun ke-1 itu mendapat 42,72, tahun kedua 49,128, kemudian tahun ketiga 56,4972. Total pengeluarannya di tahun ke-1 ada 22,872, tahun kedua 25,1592, kemudian tahun ketiga ada 27,675112. Dengan keuntungan di tahun pertama itu ada 19,848, tahun kedua 23,9688, tahun ketiga 28,82,208. Selanjutnya ada prototype. Yang pertama, formatnya ada fisik misoa isi 3 dalam kemasan Mika yang siap dicicipi untuk uji rasa dan kualitas. Kemudian ada fungsionalitas yang disertakan dalam prototype. Itu menampilkan misoa siap dikonsumsi dengan isian kentang, wortel, dan sosis, serta harganya yang terjangkau. Kemudian ada fungsional tidak termasuk dalam prototype, itu yang belum mencakup varian rasa, kemasan premium, pemesanan online, pembayaran digital, dan distribusi skala besar. Hanya fokus pada uji produk. Lalu ada validasi prototype. Jumlah pengguna yang dilibatkan 30, berapa banyak orang yang menyukai atau menyukai prototype 27, berapa banyak orang yang netral atau sebagian besar tidak senang dengan prototype 3. Aspek apa sih yang ada di prototipe yang disukai pengguna? Itu ada pengguna yang menyukai rasa miso yang gurih, harga yang terjangkau, porsi yang mengenyangkan, serta kemasan praktis yang mudah dibawa dan dikonsumsi. Lalu aspek apa dari prototipe yang tidak disukai oleh pengguna? Itu yang pertama ada variasi yang lebih banyak, ukuran porsi yang lebih besar, dan tampilan kemasan yang lebih menarik. Kemudian analisis pesaing. Nama pesaingnya itu ada seblak instan, miso kue, instant noodle cup, Korean street food snack. Kemudian ada produk atau layanan kami akan lebih baik daripada solusi pesaing karena harganya yang terjangkau, porsi mengenyangkan, serta isian kentang wortel dan sosis yang bervariasi dibanding cemilan sejenis lainnya. Kemudian ada ukuran pasar dan GTM. Yang pertama itu digital, kita memakai aplikasi online seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, dan promosi melalui grup mahasiswa serta komunitas kampus. Sedangkan untuk pemasaran fisiknya, kita itu penjualan langsung di kampus, kantin sekolah, penyebaran brosur, bazar kampus, dan promosi dari mulut ke mulut. Kemudian ada total addressable market, itu makanan ringan Indonesia 300 triliun. Terus ada camilan mahasiswa Bandar Lampung 5M. Terus tuh ada service obtainable market itu 10 juta. Jadi asumsinya fokus pada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat sekitar kampus di Bandar Lampung yang membutuhkan camilan mudah, praktis, menyenangkan, dan mudah diperoleh. Kemudian ada modal pendapatan. Modal pendapatan kami itu modelnya itu marketplace, terus modal pendapatan sekundernya itu marketplace juga. Lalu ada land canvas. Yang pertama itu ada problem, solusi, key matrix, terus itu ada UFP, lalu ada unfair advantage, channels, customer segment, lalu ada cost struktur, dan revenue streams. Lalu untuk pendekatan go to market, kita itu yang pertama fokus pada geografis, KPI pemasaran, GTM pesaing, saluran pemasaran digital, saluran pemasaran fisik. Jadi segmen pelanggan utamanya itu seperti yang awal, pelajar dan mahasiswa usia 15 sampai 25 tahun yang mencari cemilan murah, praktis, dan mengenyangkan. Lalu ada penjualan dan layanan pelanggan. Yang pertama itu layanan pelanggan, kedua saluran penjualan digital, ketiga KPI penjualan, keempat pengalaman pelanggan, terus kelima ada saluran distribusinya, kayak ke Instagram, TikTok, itu promosinya. Lalu di sekitarnya,
Itu tuh kita distribusinya langsung di lingkungan kampus ataupun sekolah. Kemudian keuangan, model pendapatannya itu modelnya marketplace, lalu untuk penetapan harganya itu MISOA isi 3 per mika, kemudian ada selling price-nya itu per unit itu, jadi satu mika itu isi 3 harganya 5.000. Kemudian ada model pendapatan atau harga. Yang pertama, model pendapatan utama segmen pelanggan utama itu ada modelnya tuh marketplace. Lalu unit penjualannya mika miso isi 3, harga jual per unitnya 5.000 per mika isi 3, lalu unit yang diterapkan akan terjual di tahun 1 300 mika per bulan. Kemudian ada pertumbuhan penjualan bulanan yang diharapkan 10% per bulan. Lalu biaya dan pendapatan asumsi utama dapat dilihat di tabel berikut. Kemudian proyeksi laba dan rugi ringkasan juga dapat dilihat pada tabel yang tertera di PPT. Kemudian ada ekonomi unit dan analisis impas, pendapatan 1 tahunnya 3.560.000, laba kotor untuk tahun satunya 1.654.000, dan laba bersih tahun satunya itu 1.654.000. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada langkah berikutnya, yaitu mulai dari tujuan untuk bulan 1 sampai 3, yaitu prototipe dan validasi awal. Kemudian tujuan untuk bulan 4 sampai 6, yaitu uji pasar dan perbaikan. Kemudian tujuan untuk bulan 7 sampai 9, yaitu peluncuran produk. Dan tujuan untuk bulan 10 sampai 12, yaitu skalasi dan ekspansi. Selanjutnya ada penilaian viabilitas usaha. Indeks kelangsungan hidup Ventura itu 91,11%. Kekuatan utama usaha kami adalah tim yang sangat berkomitmen terhadap visi, misi, dan sasaran, serta memiliki kemampuan membangun prototipe yang fungsional sehingga menunjukkan kesiapan implementasi yang baik atau viabilitas 91,11%. Kemudian ada area perbaikan. Area yang perlu ditingkatkan adalah validasi pasar lebih mendalam, penguatan strategi pemasaran, manajemen risiko, serta perencanaan keuangan dan skalabilitas agar usaha lebih stabil dan berkelanjutan. Kemudian ada next steps, yaitu timeline. Bulan 1 sampai 3, tujuannya prototipe dan validasi awal, kebutuhan tim 1 marketing, sumber daya fisik yang dibutuhkan Vanidit itu 5 juta. Kemudian ada timeline bulan 4 sampai 6, tujuannya uji pasar dan perbaikan, kebutuhan tim 1 marketing, sumber daya fisik yang dibutuhkan Vanidit itu tools digital, sumber daya fisik yang dibutuhkan yaitu 10 juta. Kemudian ada timeline 7 sampai 9 bulan, tujuannya peluncuran produk yaitu kebutuhan tim 2 marketing, sumber daya fisik yang dibutuhkan yaitu kantor, sumber daya fisik yang dibutuhkan Vanidit itu 20 juta. Dan bulan 10 sampai 12 tujuannya skalasi dan ekspansi. Kebutuhan tim 3 marketing, sumber daya fisik yang dibutuhkan Vanidit itu kantor, sumber daya fisik yang dibutuhkan Vanidit itu 30 juta. Kemudian ada Venture Team, saya sendiri, perguruan tinggi Universitas Lampung, sebagai ketua kelompok, berperan sebagai ketua. Untuk keinginan berkelanjutan usaha itu tidak ada. Selanjutnya ada Aurora Gadis di Universitas Lampung, bidang ilmu pemasaran, keterampilan berwirausaha, peran dalam kelompok melakukan marketing. Kemudian yang terakhir ada Cynthia Mutiarani, perguruan tinggi Universitas Lampung, bagian ilmunya keuangan, keterampilannya manajemen keuangan. Peran dalam kelompok itu keuangan. Mentor saat ini belum ada mentor tetap, hanya dosen pembimbing dan praktisi. Membutuhkan mentor untuk area berikut ini: produk, validasi pasar, pemasaran, bisnis, dan pendanaan. Untuk ringkasan kelompok usaha, gambaran umumnya kami adalah startup yang mengembangkan solusi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengguna dengan sistem yang mudah digunakan, relevan dengan kebutuhan pasar, dan siap memberikan dampak yang nyata.
Visinya, misi startup kami adalah menyediakan solusi inovatif yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas di bidang yang kami geluti melalui teknologi yang mudah diakses, efektif, dan berkelanjutan untuk pengguna. Relevansi sosial atau ekonomi. Masalah ini penting karena berdampak pada efisiensi kerja dan produktivitas masyarakat. Dengan solusi kami, proses dapat menjadi lebih cepat, hemat biaya, dan membantu meningkatkan kualitas hidup serta daya saing. Baik, sekian dari kelompok 7 MISOA. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.